Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Menteri Desa. Makasih Bapak Menteri. Dan pembangunan daerah tertinggal yang secara rutin dan juga rutinitas selalu mendampingi desa. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri yang sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Wamen Trans, abang saya senior. Makasih ya untuk kehadirannya, dan kami lihat sangat spesial untuk kami hari ini. Jasnya beda. Mari kita beri aplaus untuk Pak Menteri, Pak Wakil Menteri Transmigrasi. Sudah bisa ya Pak dari Menteri Desa. Yang saya hormati Ketua DPD Abkasi yang baru saja terpilih. Mari kita beri aplaus dan seluruh pengurus. Ya, yang saya hormati para pejabat tinggi media dan pratama di kementerian lembaga yang sudah berkenan hadir. Yang saya hormati para kepala desa atau aparatur desa yang sudah berkenan hadir di kesempatan yang sangat berbahagia, hadirin dan undangan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Sekiranya seyogyanya beliau akan berkesempatan hadir langsung, tetapi di kesempatan yang sama juga ada agenda dengan Bapak Presiden, sehingga kami bagi tugas Bapak Menteri lapor Pak Wamendagri Pak Bima Arya yang biasanya mendampingi Bapak untuk Kementerian Desa, tapi beliau juga hari ini lagi ADP dengan DPR Komisi 2 DPR, sehingga kami ditugas Bapak Menteri untuk menyampaikan sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri pada kesempatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatan rahmat hidayahnya hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja nasional atau Rakernas Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia tahun 2025 dengan tema Abdesi mendukung penuh Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini tengah berada di jalur menuju visi besar Indonesia Emas tahun 2045, merupakan sebuah cita-cita luhur untuk menjadi negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan nanti. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tahapan pembangunan harus dirancang dengan strategi yang matang dan terukur. Dalam upaya menuju visi besar tersebut, pemerintah bersama dengan perwakilan rakyat Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 tahun 2045. Ini sebenarnya rencana jangka panjang. Ditetapkan pada tanggal 13 September tahun 2024 yang dikelompokkan ke dalam 4 tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap penguatan transformasi tahun 2005 sampai dengan tahun 2029 dan diakhiri pada tahap perwujudan Indonesia Emas tahun 2040 sampai dengan tahun 2045. Selanjutnya, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025
mewujudkan visi Presiden Indonesia 2025-2029, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang dikelompokkan dalam 8 prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan implementasi langsung dari misi asasi besar ini. Sudah paham semua, sudah diimplementasi oleh Bapak Menteri Desa dalam bentuk program-program yang lebih strategis untuk pembangunan bangsa. Salah satu misi yang menjadi prioritas nasional dalam Astratika adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sebagai entitas yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk, desa mengalami perkembangan regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan desa. Perkembangan tersebut diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Ini kemudian Undang-Undang Nomor 6 terbaru tahun 2014 tentang desa, ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang paling terbaru menjadi sebuah fondasi. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 1 April 2024. Perubahan akhir tersebut memuat 9 bab, 7 pasal baru dan 17 pasal perubahan yang mengatur antara lain tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama paling banyak 2 kali masa jabatan. Terima kasih. Konservasi atau rehabilitasi bagi desa yang berada di bawah kawasan wisata alam dan pemberian purna tugas dan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS tenaga kerja dengan tujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi dan sosial jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa. Hadirin yang saya hormati, Bapak Menteri yang kami muliakan, Indonesia sampai saat ini mencatat memiliki sebanyak 75.266 desa. Ini catatan kami, mudah-mudahan sama dengan data dari Kementerian Desa yang tersebar di 546 daerah dan dikelola oleh 417.736 orang perangkat desa. Dengan memperhatikan hal ini, dapat saya katakan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa dapat mempengaruhi secara signifikan pembangunan nasional untuk kemajuan bangsa secara utuh. Kemudian saya mengajak kita semua untuk melihat realita bahwa saat ini para kepala desa yang dipercayakan untuk memimpin masyarakat dan menata kelola desa-desa Indonesia mayoritas merupakan lulusan sekolah menengah kelas 1 SMA. Tapi sekali tadi kami dengar laporan kedua terpilihnya adalah sarjana hukum kebencanaan. Ya Pak Tuhan, dengan persentase 29,4% atau 37.553 orang dari 63.156 orang kepala desa yang terdaftar di aplikasi profil desa dan kelurahan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pada tahun 2024. Perangkat desa juga yang didominasi oleh lulusan SMA dengan persentase 46,3% atau 82,722 orang dari 178.624 orang perangkat desa yang terdaftar di
sistem LMS penyiapan desa pada tahun 2020. Realita ini latar belakangi urgensi akan perlunya pusat konsultasi pemerintahan desa atau PKP sebagai investasi strategis di bidang sumber daya manusia SDM untuk menciptakan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagaimana harapan dari Angkasa ini. Selain memperhatikan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan inflasi juga harus menjadi instrumen kita untuk mengukur kinerja dalam upaya menciptakan desa yang kita ciptakan. Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,12% pada triwulan 2 tahun 2025. Secara year-on-year lebih lanjut dari sisi perkembangan inflasi saat ini Indonesia pada angka 2,37% per Juli tahun 2025 secara year-on-year, sehingga menempati peringkat 76 dari 186 negara di dunia, 13 dari 24 negara G20 dan 8 dari 11 negara ASEAN menurut Training Economics. Diperlukan upaya bersama sebagai pihak termasuk desa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan angka inflasi yang terjaga. Terkait dengan hal ini, setiap hari Senin secara konsisten Bapak Menteri Dalam Negeri dan seluruh kepala daerah terus melakukan rapat-rapat informasi secara konsisten dan setelah dievaluasi per minggu ada tren kenaikan terkait dengan masalah inflasi. Tentunya ini adalah merupakan bagian kontribusi dari kerja keras dari desa. Hal ini dapat dilihat di mana pada kesempatan ini karena hasil pangan kita, hasil pertanian, perikanan semuanya ada di desa, dan ini yang sangat mempengaruhi inflasi di desa bisa terus masuk pada urutan kehidupan secara internasional. Mari sekali lagi kita terus desa adalah yang terdepan daripada mencari ketahanan pangan secara nasional. Hadirin yang saya hormati, dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa terdapat 3 strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membangun desa. Hal-hal yang dimaksud yaitu yang pertama melaksanakan dan merevisi Undang-Undang Desa, yang kedua membentuk kementerian yang khusus mengatasi permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Seperti ini sudah terlepas dari transmigrasi, ada nomenklatur dengan sama dengan Kementerian Desa. Kemudian yang ketiga mengalokasikan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tentu sekali karena Bapak Presiden hari ini sangat konsisten sekali bagaimana mengelontorkan operasi perang hukum yang menjadi garda terdepan kita, tumbuhan ekonomi kita pada saat ini menjadi harapan dari bangsa kita. Jadi tentunya peran dari pemerintahan desa ini sangat strategis sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Desa tadi. Hal ini dilakukan karena desa memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam perkembangan kemandirian desa terjadi lompatan yang signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang. Tren tersebut didasarkan pada indeks desa membangun atau IDM tahun 2023. Pada tahun 2016 terdapat 174 desa yang berstatus desa mandiri. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan tajam hingga mencapai 11.426 desa, di mana angka tersebut melebihi target RPJMN yang
sejalan dengan perkembangan kemandirian desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes juga disignifikan dalam upaya pembangunan desa. Pada tahun 2024 secara nasional telah terverifikasi sebanyak 62.463 BUMDes yang kemudian dirinci berdasarkan status BUMDes. Angka tersebut terdiri atas 24.298 berstatus dokumen badan hukum yang terverifikasi, 27.308 berstatus nama terverifikasi, 578 berstatus pendaftaran badan hukum, 69 berstatus pendaftaran nama baru pendaftaran nama, kemudian 6.600 berstatus perbaikan dokumen badan hukum dan 3.603 berstatus perbaikan nama. Mungkin yang akan menjadi tugas daripada pengurus ABC yang baru terbentuk supaya secara administrasi tujuan ini juga diselesaikan di tahun ini, karena akan ada badan-badan pemerintah akan mengalir desa sehingga dari status badan hukum ini perlu selesai. Pemerintah pusat terbukti dan akan terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan desa yang berwujud melalui alokasi desa yang terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Barangkali nanti data kita sesuaikan pada tahun ini mencapai total LP 678,6 triliun pada tahun 2025. Total dana desa mencapai RP 69 triliun dengan setiap desa di Indonesia menerima sekitar 904,79 juta, dan per 4 Agustus tahun 2025 sudah tersalurkan sebesar Rp 45,1 triliun atau 65,24%. Terima kasih dan seselenggaranya sudah menyebar. Mari kita beri aplaus untuk teman-teman secara nasional yang akan realisasi APBD ini. Sepertinya sudah melewati, sudah pas trennya di 65,24%. Dana desa yang telah disalurkan di desa-desa di Indonesia sejak tahun 2029 hingga tanggal 31 Januari 2024 telah menghasilkan berbagai bentuk pembangunan fisik baik untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain 775 km jalan desa dan 1.904,381 meter jembatan di desa, maupun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, antara lain 1.742.884 unit sarana air bersih dan drainase di desa yang sudah terrealisasi. Hadirin yang saya hormati, semangat mensejahterakan masyarakat desa melalui tata kelola pemerintahan desa sebagai visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka secara spesifik dengan misi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kebijakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik dari waktu ke waktu yang berjalan beriringan bersama visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijabarkan di
mengimplementasikan demi dan untuk kesejahteraan 75.266 desa yang ada di Indonesia. Ketiga, pada penguatan koperasi desa keseluruhan meliputi kepala desa memberikan pelatihan manajemen, digitalisasi dan akses pasar agar koperasi mampu menjadi bagian dari rantai pasar industri sebagai tindak lanjut dari pengucuran kelembagaan tersedia dalam waktu KDLB di Kabupaten Klaten pada tanggal 21 Juli 2025. Kabupaten Klaten dari Kabupaten Klaten ini luar biasa. Kita bergabung di Kabupaten Klaten sudah ada 80.000 KDLB yang berbasis keterampilan kerja, penyediaan fasilitas belajar dan kehadiran usaha sebagai mentor untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan desa, Kemendagri mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya desa melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola kelembagaan desa, dalam rangka memperbaiki seluruh pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan desa. Tujuan tersebut diimplementasikan melalui 4 cara, yaitu yang pertama memperbaiki kinerja pemerintahan dan aparat desa melalui peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan. Program-program yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Yang kedua, memperkuat pembangunan partisipasi melalui perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Yang ketiga, pengenalan sistem transfer intensif berbasis kinerja melalui pendirian intensif untuk menguji perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten. Kemudian keempat, memperkuat koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja desa melalui penguatan sistem informasi